bahkan dengan para nabi sekalipun, kamu bukan termasuk dari mereka. Selagi yang memimpin mereka adalah ilmu dan cahaya, sedangkan yang memimpin dirimu ada hawa, nafsu, dan ambisi duniawi. Kamu pikir sama orang yang matanya dipakai buat baca Al-Quran dengan orang yang matanya dipakai buat nonton drakor? Kamu pikir sama orang yang lisannya dipakai buat berzikir dengan orang yang lisannya dipakai buat ngomel-ngomel? Kamu pikir sama? Kamu pikir sama? Orang yang setengah mati menjaga hati untuk tidak suudzon kepada siapapun dengan kamu. Yang ngelihat siapapun berasa diri, merasa lebih baik dan suudzon kepada semua orang. Enggak sama teman-teman, enggak sama. Hati-hati. Jangan sampai karunia yang Allah beri kepada kita berupa perjumpaan kita dengan orang-orang saleh menghalangkan kita dari yang semestinya kita dapat dari berkumpul dengan orang soleh kelak di akhirat nanti. Orang yang sewaktu hidup di dunia ketemu sama orang soleh, tapi di akhirat nanti nggak bisa barengan sama mereka, itu nyeselnya lebih besar daripada orang yang memang di dunia nggak pernah ketemu sama mereka, di akhirat nggak bisa barengan sama mereka. Kenapa gitu? Bayangin deh kamu waktu di dunia nih sempat ketemu sama Hubaba, sempat ketemu sama Habib Fulan, Habib Umar misalnya, Habib Zain bin Smith misalnya. Di majelis ini Habib Zain pernah datang, di majelis ini Habib Salim pernah datang, Asy-Syatiri. Saudaraku sekalian saya muliakan, Ubaba orang-orang mulia datang ke majelis ini. Kamu pandang wajah-wajah mereka, bakalan nangis lebih kenceng jika di akhirat nanti kamu tidak bisa bersama dengan mereka. Bakalan nangis lebih kenceng, lebih susah, lebih pedih tangisanmu jika di akhirat nanti kamu tidak bisa berkumpul bersama dengan mereka dibandingkan dengan orang yang di dunia memang gak pernah ketemu sama mereka. Dia akan berpikir, ya Allah, padahal saya sudah pernah sedekat itu. Ya Allah, padahal tangannya sudah pernah saya sentuh. Ya Allah, padahal kami sudah pernah qiyam bersama-sama, mengumandangkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, padahal bekas minumnya, sisa airnya sudah pernah masuk ke dalam perut saya. Tapi sekarang mereka ada di belakang bendera barisan Nabi Muhammad. Sementara saya tidak berada di dalam golongan mereka. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Pengen barengan, ikuti jalan mereka. Jangan tertipu dengan pertemuanmu dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh mengajarkanmu. Orang-orang soleh mengajarkanmu sesuatu. Ambil pelajarannya, ikuti jalan mereka. Kamu layak. Sesudah kebersamaan di dunia, Allah lanjutkan dengan kebersamaan di akhirat. Tapi kalau di dunia hanya berbangga dengan berjumpa, hanya berbangga dengan bisa salaman, hanya berbangga bisa dapat sesuatu dari mereka, apalagi berbangga karena saya udah bisa ngasih ini, udah bisa ngasih itu sama mereka misalnya.
dari hajat-hajat duniawi yang tidak seberapa itu, saudariku sekalian yang saya muliakan, tanpa kamu mengikuti jalannya, jangan salahkan siapa-siapa. Jika penyesalanmu di akhirat akan menjadi lebih besar daripada mereka yang bahkan tidak pernah berjumpa dengan orang-orang mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sebabnya, kalau kamu tanya saya, seingat saya enggak pernah. Seingat saya udah lama, udah sejak bertahun lalu, hampir tidak pernah berdoa minta biar mimpi Nabi Muhammad. Bukan berarti saya nggak kepengen. Siapa yang nggak kepengen? Siapa yang nggak kepengen? Berapa waktu yang lalu ketika saya di Pontianak, kalau saya nggak salah ingat, ada kami bikin seminar, ada pertanyaan, Ustazah bagaimana cara bermimpi Nabi Muhammad? Saya sampaikan padanya, saya dapat memberitahumu cara-cara yang saya dengar dari para ulama-ulama tentang tips untuk dapat bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada bukunya, bahkan ada kitabnya, cara bermimpi Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh orang-orang saleh. Dan saya bisa memberitahumu sebagiannya. Akan tetapi kalau kamu tanya sama saya tidak mengamalkan hal-hal yang semacam itu. Bahkan saya tidak merasa punya keberanian, tidak merasa punya kelayakan dan kepantasan untuk meminta kepada Allah, ya Allah saya pengen mimpi Nabi Muhammad. Ya Allah perlihatkan kepada saya, pertemukan saya dengan Nabi Muhammad di dunia. Kenapa gitu? Saya takut. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya takut habis selesai mimpi, saya jadi merasa bahwasanya di akhirat nanti saya pasti akan ada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Sebab bukankah Nabi Muhammad mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha, siapa yang pernah bermimpi melihat aku di dunia maka dia akan berjumpa denganku secara nyata. Saya takut hawa nafsu saya kemudian mengelabui saya bahwa saya adalah orang yang pantas untuk itu, padahal kenyataannya tidak begitu. Saya tahu siapa saya. Saya tahu seperti apa aib-aib saya. Saya tahu seperti apa dosa-dosa saya. Saya bukan orang yang pantas untuk itu. Saya takut. Hawa nafsu saya membuat saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang tercinta di hadapan baginda. Padahal kenyataannya tidak demikian adanya. Enggak apa-apa. Biarkan di dunia tertatih-tatih untuk mendekat. Biarkan di dunia jatuh bangun untuk bisa merapat. Biarkan di dunia mengemis-ngemis syafaat. Biarkan meski di dunia tak pernah dianugerahkan Allah dapat berjumpa meskipun hanya dalam mimpi.
selagi semoga di akhirat nanti kita ada dalam barisan orang-orang itu. Umat yang kelak akan diperkenankan memandang wajah Nabi Muhammad. Umat yang kelak tangannya akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad. Mencium tangannya di akhirat, amin. Memandang wajahnya di akhirat, amin. Mendengar suaranya di akhirat, amin. Mencium wanginya di akhirat. Mengucapkan salam langsung di hadapannya di akhirat, amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan sampai tertipu hanya karena kamu sudah pernah melihat. Jangan pernah tertipu jika bahkan kamu di dunia pernah berkhidmat kepada orang-orang mulia. Kamu bukan termasuk di antara mereka, kecuali jika amal ibadahmu tidak jauh dari amal ibadah mereka, kecuali jika kamu menjauhi dosa sebagaimana mereka juga menjauhi dosa, kecuali jika akhlakmu mirip dengan akhlak mereka, kecuali jika hatimu, rasa hati yang ada di dalam dirimu juga mirip dengan rasa hati mereka. Itu yang harusnya kita minta. Itu yang harusnya kita minta. Wal mulazamah li taatillah. Kamu jauhin ketaatan, kamu jauhin amal soleh, kamu tidak menetapi taat kepada Allah, akan tetapi hanya karena kamu berjumpa dengan mereka, hanya karena kamu berkhidmah kepada mereka, kamu merasa bahwasanya kamu telah menjadi bagian dari mereka. Itu tertipunya ahli-ahli maksiat. Para pendosa banyak tertipu karena hal-hal yang semacam ini. Wa anwa'ul ghurur katsirah kama taqaddam. Tertipu ini macamnya banyak banget sebagaimana telah disampaikan, telah saya sampaikan. Wala yunajji minha illa ruju'. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari ghurur, dari ketertipuan. Illa ruju' ilallah, kecuali dengan senantiasa kembali kepada Allah. Wal ittikal ala mahdi fadlih wa karamih, dan bertawakal, menyerahkan diri seutuhnya, berharap hanya kepada anugerah dan kedermawanan Allah. Ma'al hazm wal ihtiyat wat tashmir fi ta'atih, bersama dengan semangat dan berhati-hati, wat tashmir, bergegas, fi ta'atih, dalam melaksanakan taat kepada Allah, wal jid wal ijtihad fi ibadatih, sungguh-sungguh dan berjuang dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ajtinab maksiatih, dan bersama dengan menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukur lahu ala dzalik, dan dengan mensyukuri atas hal tersebut, ma'al i'tiraf bi ghayatit taqsir anil qiyam bi aqalli syai'in min wajibi haqqih, bersama dengan hatinya merasa bahwa dirinya masih sangat sembrono dalam melaksanakan hal tersedikit dari kewajiban melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma'amulazamatil inkisar. Dan juga hatimu itu jagain agar senantiasa dalam inkisar, dalam patah hati, merasa diri nggak pantas, merasa diri nggak layak, putus cinta, inkisar. Wa nihayatil iftigar ilaih, dan juga merasa dirinya sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala.